Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat biologi semua, hari ini kita mau membahas materi tentang sistem imun adaptif, yaitu sistem imun lapis ketiga ya. Sifatnya spesifik ya, adaptif karena dia harus berkontak dulu, dia harus diproses dulu sehingga terbentuklah sistem imun gitu. Ada dua macam ya. Yang pertama humoral. Humoral tuh dari kata cairan ya, karena ini nyambungnya ke antibodi. Antibodi kan terdapat di plasma atau cairan ya. Ini yang berperan sentral di sistem imun dengan perantara antibodi atau humoral adalah limfosit B atau sel B ya. Yang kedua adalah sistem imun adaptif dengan perantara sel ya. Dengan perantara sel di mana yang berperan sentral di sini adalah limfosit T atau sel T ya. Oke, kita lihat kaitan antara keduanya, kenapa mereka kok disambungin ya bareng-bareng, karena ternyata memang mereka saling berkaitan gitu. Limfosit B tidak bisa bekerja tanpa limfosit T dan begitupun sebaliknya. Oke, kita lihat teman-teman, ini yang sebelah kiri adalah yang humoral, yang sebelah kanan adalah yang diperantarai oleh sel ya. Jadi yang sebelah kiri yang humoral bisa kalian lihat teman-teman di sini, yang berperan sentral adalah sel B. Untuk yang diperantarai oleh sel yang berperan sentral adalah sel T sitotoksik ya. Bisa teman-teman lihat hasil dari yang humoral adalah antibodi. Antibodi ini seperti huruf Y ya, kelihatan di sini. Dia bentuknya seperti huruf Y ya kan. Nah, dia seperti huruf Y ini karena prinsip cara kerja dari antibodi adalah menggumpalkan patogen. Jadi kalau ada bakteri, ada virus, ya kan, ada jamur, itu mereka digumpalkan. Jadi protein-protein yang ada di membran si patogen tadi digumpalkan sehingga akhirnya mereka jadi netral. Mereka jadi menggumpal, mengendap, dan akhirnya bisa dihancurkan oleh sel darah putih fagositik gitu, seperti makrofag contohnya. Kalau untuk yang diperantarai oleh sel, cara kerjanya adalah dia menghancurkan sel yang sudah terinfeksi. Jadi kalau ada sel yang sudah terinfeksi virus atau jamur atau bakteri, maka sel T ini akan menempel di sel yang bersangkutan tadi yang sudah terinfeksi tadi, dan sel tadi dibuat hancur. Jadi cara kerjanya gitu. Jadi yang namanya antibodi cara kerjanya adalah menggumpalkan, berarti menggumpalkan di luar sel. Kalau ini menggumpalkan setelah masuk ke dalam sel. Jadi cara kerja antibodi adalah ekstraseluler. Kalau yang sel T ini cara kerjanya adalah setelah patogen itu masuk ke dalam sel, selnya akan dihancurkan. Gitu kira-kira perbedaannya. Oke, kita lihat gambarannya dulu secara keseluruhan, baru kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah ketika antigen itu terpapar pertama kali ke tubuh kita. Jadi ya, ini lapis ketiga ya. Ketika terpapar masuk ya kan, maka antigen ini bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, akan dihancurkan oleh antigen presenting cell. Antigen presenting cell ini bisa makrofag ya. Makrofag itu modifikasi dari monosit, sel darah putih. Jadi makanya tadi antigen tadi akan diserang, akan dihancurkan, akan ditelan ya oleh makrofag, oleh sel dendritik juga bisa. Setelah digumpalkan, dihancurkan. Nah, beberapa protein dari antigen tadi akan dikeluarkan ke membran sel dan disajikan, lalu ditangkap oleh sel T helper. Jadi sel T helper akan mendapat sajian dari antigen presenting cell berupa protein-protein dari antigen tadi. Nah, setelah sel T helper itu merespon, maka sel T helper merespon dengan cara pertama, dia akan mempengaruhi sel B untuk berproliferasi atau membelah, sehingga dihasilkan sel B plasma dan dihasilkan sel B memori gitu. Jadi sel T helper ini akan mempengaruhi sel B sel untuk berproliferasi atau membelah menjadi sel B plasma dan sel B memori. Kelihatan teman-teman di sini ya, sel B plasma nih. Dia ukurannya lebih besar dibanding sel B memori ya, karena ini retikulum endoplasmanya kalau nggak salah jadi lebih besar ya ukurannya ya. Nah, jadi lebih besar ukurannya sehingga dia menghasilkan antibodi gitu. Jadi tanpa peran dari sel T helper, sel B sel ini limfosit B ini tidak akan pernah ngasilin antibodi. Dan juga dia menghasilkan sel B memori, di mana sel B memori ini adalah sel B yang umurnya panjang. Ini bisa disimpan, nanti akan merespon ketika ada antigen berikutnya yang sama yang akan menyerang tubuh kita. Maka sel B memori ini tinggal bekerja aja sehingga proses penyembuhan, sehingga proses penghancuran patogennya akan lebih cepat. Jadi ini bisa disimpan. Ibaratnya kayak orang berobat punya resepnya disimpan. Nanti kalau sakit lagi tinggal resepnya aja dikasih ke toko obat gitu. Jadi nggak perlu datang ke dokter lagi, otomatis penyembuhannya lebih cepat gitu. Jadi bisa disimpan dalam bentuk sel B memori yang berumur panjang. Nah, ternyata sel T helper juga itu
mempengaruhi proses pembelahan sel T sitotoksik, sehingga sel T sitotoksik ini bisa membelah membentuk sel T sitotoksik aktif dan sel T sitotoksik memori gitu. Jadi otomatis tanpa sel T helper yang namanya sel T sitotoksik tidak akan pernah membuat sel yang sudah terinfeksi itu bisa dihancurkan gitu. Jadi intinya peran sentral sel T helper itu sangat penting. Tanpa sel T helper maka mau dia humoral atau sel mediate itu nggak akan pernah bisa terjadi gitu, ya kan? Gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang bagian atas ini adalah respon imun primer, yang di bawah ini respon imun sekunder. Jadi ketika ada paparan yang kedua maka prosesnya akan lebih cepat karena ternyata sudah terbentuk sel B memori, sel T sitotoksik memori, dan sel T helper memori gitu. Oke gitu teman-teman. Sekarang kita lihat gimana proses si sel T helper itu bekerja. Ya, oke. Oke, kita pelajari dulu tentang peran dari sel T helper, di mana sel T helper ini adalah sel yang sangat berperan sentral di imun adaptif ya, mau yang imun humoral ataupun yang diperantarai oleh sel, karena tanpa sel T helper semuanya nggak akan bisa terjadi gitu. Oke, kita akan pelajari ya. Ini saya ambil dari animasinya dari Pearson Education ya. Saya ambil dari PowerPoint-nya ya kan. Jadi teman-teman mungkin yang punya PowerPoint-nya bisa juga dapat, bisa juga coba ambil animasinya ya. Oke. Yang pertama kita akan lihat gimana proses sel T helper ini bekerja gitu ya. Oke. Ya. Oke, kita tunggu. Nah, ketika si patogen ini datang, ini patogennya datang nih ya. Ketika si patogen ini datang, dia kan mempunyai protein-protein yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang kita sebut dengan antigen ya. Ini yang akan dikenali oleh tubuh kita nanti gitu. Ini bakteri, dia punya antigen, protein-protein yang terdapat di membran ya kan. Ketika dia datang, maka sel darah putih akan datang. Ya, ini kebetulan yang datang nih makrofag. Makro itu besar, fag itu pemangsa besar ya. Bisa makrofag, bisa sel dendritik ya kan. Jadi makrofag akan datang ya kan, ditelan dan akan dihancurkan. Ini lisosom ya. Nah, ini lisosom nih. Nah, ini lisosom. Ini si vesikel ini akan bergabung dengan lisosom sehingga akhirnya hancur dia. Ya. Oke, hancur. Oke, hancur. Berikutnya, jadi protein-protein dihasilkan. Beberapa protein dihasilkan ya kan, protein-protein dihasilkan. Nih protein ini akan disajikan nanti keluar gitu. Protein-protein yang sudah dihancurkan ini akan disajikan keluar oleh penyaji protein. Jadi ini si makrofag ini berfungsi sebagai penyaji juga gitu, penyaji antigen. Dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan nanti ini kan udah dikeluarkan. Nah, ini tinggal ditangkap oleh sel T helper gitu. Nah, berikutnya sel T helper datang nih. Ini dia teman-teman bisa lihat, sel T helper datang, nempel, dan sel T helper si makrofag tadi ini ngeluarin senyawa kimia yang bernama interleukin 1. Nah, interleukin 1 keluar ya kan. Ketika interleukin 1 keluar, yang terjadi adalah jadi makrofag tadi ngeluarin interleukin 1. Akibatnya adalah sel T helper nanti akan membelah. Nah, gitu kira-kira. Jadi gitu teman-teman ya. Tadi si patogen atau antigen dikeluarkan, ditangkap oleh sel T helper. Sel T helper mendapatkan sinyal dari makrofag ya kan, yang berfungsi sebagai antigen presenting cell. Makrofag ngeluarin sinyal berupa senyawa kimia namanya interleukin 1 dan mengakibatkan sel T helper ini jadi berproliferasi dan membelah. Oke, yang berikutnya adalah si ini apa namanya? Bentar ya. Nah, ternyata si sel T helper sendiri dia juga mengeluarkan interleukin 2. Jadi sel T helper sendiri dia mengeluarkan sinyal berupa senyawa kimia namanya interleukin 2. Pengaruh dari interleukin 2 adalah dia merangsang sel T helper sendiri untuk membelah, dan dia juga merangsang sel B untuk berproliferasi, dan dia juga merangsang sel T sitotoksik untuk berproliferasi. Nanti ini kan berperan di sistem imun humoral. Nah, yang ini berperan di sistem imun yang diperantarai oleh sel. Gitu teman-teman. Oke.
Nah, jadi kita sudah bayangkan bagaimana peran sentral dari yang namanya sel T helper gitu. Jadi dia mempengaruhi kedua-dua sistem imun adaptif ini ya. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Jadi kita bisa lanjutkan sekarang ke yang humoral dan juga ke yang diperantarai oleh sel gitu. Oke. Oke, sekarang yang sistem imun adaptif yang diperantarai oleh antibodi atau humoral ya. Seperti apa? Nah, ini animasinya juga saya ambil dari Pearson Education ya, PowerPoint-nya 2006. Oke, teman-teman mungkin bisa cari sendiri ya. Nah, ini yang humoral seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada antigen ya, berupa protein-protein yang ada di luar sel misalnya ya. Oke, ini protein dari patogen ya kan. Ini ada sel B, limfosit B. Nah, dibentuknya. Ini reseptor-reseptor antigen ya yang ada di membrannya, protein-protein penangkap antigen ya kan, di sel B-nya. Oke, kita lihat prosesnya. Nah, jadi sel B itu ternyata banyak ya. Ini proteinnya teman-teman lihat, ini lancip, ini cekung ke dalam, ini lancip ke dalam ya kan, macam-macam ya. Ini agak tumpul ya. Jadi ternyata tubuh kita tuh memang sudah punya sel B dengan bentuk reseptor-reseptor sel B itu yang sangat beraneka ragam. Juta lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 1 juta kalau nggak salah ya, lebih dari 1 juta kita punya ya, jadi banyak banget. Nah, yang cocok akan nempel. Nah, kebetulan nih yang cocok ini yang ini teman-teman, ini kan lancip nih ya, berarti yang cocok yang ini. Tadi yang sel B yang lain itu nggak bisa nempel. Jadi kalau seandainya antigen ini cocok nempel dengan salah satu sel B, nah maka yang terjadi adalah sel B ini akan membentuk klon, akan membelah. Nah, pembelahannya ternyata ada 2 variasi gitu. Yang satu namanya sel B plasma, yang satu namanya sel B memori. Ini yang umurnya panjang, yang umurnya lama ya. Nah, sel B plasma ini kelihatan di sini teman-teman ya. Ini retikulum endoplasmanya kelihatan lebih besar dibanding yang ini kelihatan besar banget. Karena dia ngasilin banyak protein. Protein yang kita sebut dengan antibodi. Jadi antibodi itu dihasilkan oleh sel B plasma. Nah, kalau sel memori disimpan dan suatu saat akan digunakan ketika ada infeksi yang kedua untuk antigen yang sama, dan nanti antibodi ini akan disalurkan ke pembuluh darah gitu, akan mencari antigen-antigen yang seperti ini ya kan, akan digumpalkan gitu ya. Nah, gitu teman-teman ya, cara kerja antibodi itu bisa macam-macam ya, kita lihat satu-satu sebentar. Oke. Berikut ini cara kerja dari antibodi ya, mungkin hampir sama ya, mungkin di berbagai sumber hampir sama, biarpun mungkin ada sedikit perbedaan ya. Intinya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat nih, netralisasi, jadi ada virus, ada bakteri, ataupun mungkin toksin-toksin ya, racun-racun itu bisa digumpalkan oleh antibodi ya kan, atau aglutinasi, pengendapan ya kan, partikel-partikel seperti mikroba, sel darah merah, atau mungkin bisa juga presipitasi ya, aglutinasi penggumpalan, sorry ya, presipitasi pengendapan, ini zat-zat yang larut ya. Nah, ini bisa juga, intinya sama ya. Dan ini nanti akan mengakibatkan, kalau ini tiga ini terjadi, biasanya dia akan mengakibatkan fagositosis itu lebih mudah untuk terjadi gitu. Jadi antibodi-antibodi yang sudah menempel ini akan mempermudah makrofag untuk melakukan fagositosis gitu, karena udah ditandain, antibodi sudah menandai kalau itu berarti benda asing, maka makrofag akan bisa bekerja gitu. Ini kalau nggak salah istilah ini sering disebut dengan opsonisasi ya, proses proses stimulasi di mana makrofag itu bisa memfagosit dengan mudah, namanya opsonisasi ya. Bisa juga yang satu lagi nih, pengaktifan sistem komplement gitu. Ternyata beberapa antibodi ketika menempel di antigen asing ya kan, di antigen asing, maka proses pengaktifan yang namanya sistem komplement ya, jadi ada namanya beberapa protein namanya sistem komplement ya, pengaktifan sistem komplement itu akan terjadi. Nah, sistem komplement ini, protein ini akan membentuk kalau nggak salah dari C1 ya. Nanti antibodi yang pertama itu akan antibodi pertama akan ditempelin oleh protein komplement yang pertama, namanya protein C1. C1, C2, C3 terus sampai C9 akan membentuk lubang. Jadi cara kerjanya sama seperti sel T sitotoksik ya, dia membentuk pori membentuk pori di sel yang asing, sehingga di sel yang sudah terinfeksi, sehingga sel itu akan pecah gitu. Gitu kira-kira teman-teman ya. Oke. Ini untuk cara kerja antibodi ya. Oke.
Oke teman-teman, sekarang adalah sistem imun adaptif yang diperantarai oleh sel, ya, dimana yang paling berperan di sini adalah sel T, ya, tepatnya sel T sitotoksik, ya. Oke teman-teman bisa lihat di sini di bawah ini ada sel T sitotoksik, ini dia, ini reseptornya, ya kan, ini sel T sitotoksik, ini sel yang sudah terinfeksi. Nah, ini protein antigennya, ya, patogennya, protein patogen dalam bentuk antigen, dan ini sudah disajikan keluar menggunakan protein. Nah, ini protein penyaji yang sudah dikeluarkan. Nah, ini sel yang sudah terinfeksi. Nah, gimanakah cara sel itu menghancurkan? Cara sel T sitotoksik menghancurkan si antigen ini. Caranya adalah, oke, kita lihat. Jadi sel T sitotoksik akan mendekati sel yang sudah terinfeksi, ya kan? Jadi ini sifatnya intraseluler, ya. Ini bisa terjadi ketika sel ini sudah mengalami infeksi gitu. Sel T sitotoksik akan datang dan dia nanti akan menempel di sini. Dia akan menempel di protein yang sudah disajikan oleh sel yang terinfeksi gitu. Dia akan datang. Dia akan menempel dengan reseptor dari sel T sitotoksik. Oke, nah ketika udah menempel, maka yang dilakukan oleh sel T sitotoksik adalah dia akan mengeluarkan protein, ya, namanya perforin. Perforin ini bisa bergerak menuju ke sini dan membentuk pori. Jadi mirip seperti sistem komplement, ya. Dan kadang nih sel T sitotoksik juga bisa mengeluarkan protein penghancur namanya kalau nggak salah namanya granzim, ya. Ada semacam protein, ya kan. Dia bikin lubang, bikin pori, ya kan. Dia bikin cairan masuk dan akhirnya selnya pecah. Jadi ini yang disebut dengan sistem imun adaptif dengan perantara sel, di mana cara kerja dari sel T sitotoksik adalah menghancurkan sel yang sudah terinfeksi. Nah, itu kira-kira teman-teman. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yuk, assalamualaikum.